Oke. Malam teman-teman semua ya. Nah, ini hot news ya, fresh from oven. Jadi kemarin ada pengumuman FTSE dan ternyata hari ini rebalancing FTSE untuk brand itu di cancel ya. Jadi nggak jadi masuk FTSE. Oke. Jadi ya saya rasa ini pasti akan ada gejolak lagi besok di market. Bagi teman-teman yang ada ya, tolong diperhatiin ya, untuk brand lebih baik hati-hati, untuk emiten-emiten OMPP lebih baik hati-hati ya. Di tabel aku juga udah sedikit ya emitennya, nggak sampai 10 ya. Jadi saranku mending sabar dulu, jangan terlalu FOMO ya. Jadi cash, kalau kalian tidak biasa stay cash is okay. Tapi kalau kalian yang mau investing ya, carilah titik entry yang pas ya. Jadi hari IHSG hari ini naik sekitar 0,9% ya. Itu mostly ya karena emiten-emiten OMPP seperti Chuan, seperti TPIA ya. Kemudian Big Bank itu pada naik tadi. BCA itu naik sampai 9.400-an kan. Aku harap teman-teman sih ada jualan, karena aku yakin itu hanya kayak sisa dana yang belum sempat done di MSCI rebalancing ya. Jadi lebih baik hati-hati, nggak perlu terlalu cepat ya. Jadi untuk hari ini ya, IHSG masih tertahan di resisten ya 7150. Di view saya ya, ini masih minor downtrend dan itu nggak masalah. Menurut saya besok bisa jadi ke 7000 lagi ya. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan ya. Kalau dekat-dekat area ini, kalau kalian mau cicil big banks ya silakan ya. Cuman perhatiin untuk cashnya jangan sampai habis ya. Kalau wise-nya, kalau saya better 40 sampai 50% cash, itu lebih oke ya. Sisanya kalian bisa untuk trading ya. Jadi hari ini kita mau bahas BCA ya. BCA hari ini naik tinggi, open di atas ya, open di atas. Dan ini jelas bukan area entry yang bagus ya. Aku lebih suka kalau dia under 9.000 ya. Under 9.000 itu lebih oke. Dan kita ngelihat di sini di tanggal 31 Mei itu ada rebalancing MSCI. Seharusnya di area ini 8.900 sampai 9.000 ini ada yang nahan ya. Ada gap juga di 8.500 ya. Siapa tahu ditutup, lumayan kan, lu dapat BCA 8.500 untuk investing ya. Seperti itu. Kemudian ada BTN. Coba kita lihat BTN. Nah, ini BTN ini plan kapan? Ini plan di live di JUC Supreme ya. Nah, ini udah naik ya. Mereka yang di JUC Supreme harusnya udah jaga TS ya. Ya teman-teman, kalau untuk BTN saya lebih saranin tunggu di 1.200, itu lebih oke ya. Kemudian ada tech company, itu ada MTech. As I said ya, ini support terakhir 414 ya. Sebenarnya menarik, cukup menarik. Ini kita sempat bahas juga di live hari Kamis kemarin. Volumenya juga kecil-kecil, mini-mini ya. Sementara untuk fast trade ya oke gitu loh. Kalau untuk swing ya kayaknya sih belum momennya untuk tech company ya. Ada MTech, ada Buka. Nah, Buka ini kemarin sempat reject dari neckline ya 127, dan tadi itu sampai ke 142. Aku yakin semoga kalian sudah TP ya, karena ini lumayan loh, dari 127 anggap 130 deh ya, 130 sampai 142 hampir 10% ya. Kalau trading ya oke gitu lah. Next ada Goto. Kita ngelihat Goto ini kemarin kena stop loss ya.
Ini kemarin kena stop loss live hari Kamis. Ini kena stop loss. Saat ini Gotoh itu lagi di resisten. Ini ada buangan ya di MSCI rebalancing kemarin. Dan saat ini Gotoh itu lagi di support ya, lagi di support. Kalau saran saya Gotoh itu better kalian tunggu dia sideways seperti ini. Ya, ketika dia sideways dan dia tidak bikin new low itu lebih better daripada kalian tebak bottomnya di mana. Ya, itu saranku. Kemudian ada Asus ya, Asus hari ini lumayan naik sampai 860. Tapi ini masih belum bisa lewat dari resisten downtrend ya, resisten downtrend yang diagonal ini belum bisa break. Once dia bisa close di atas 840 itu lebih oke. Ya, karena ini memang resisten ada dan secara trend untuk Asus itu masih uptrend ya, secara trend Asus itu masih uptrend ya, jadi masih oke banget ya. Kalau kita ngelihat secara big time frame ini kelihatan ya ada garis ini trend line ya, masih oke. Kalau mau ya 810 sampai 785 ya untuk Asus. 805 deh ya. Sampai ini 775, cut loss di 770. Resisten pertama 860, resisten kedua 890. Ya. Nah, ini. Itu untuk Asus. Kemudian kita masuk ke, kita coba lihat MAPI. MAPI hari ini naik lumayan. Untuk MAPI coba kita masuk ke time frame hourly. MAPI secara hourly ini sudah bagus ya. Hari ini closingnya sudah bagus. Dia berhasil break downtrend ya, berhasil break downtrend. Saat ini support secara hourly. Nah, ini kan time frame-nya 1 jam nih. Otomatis ini pasti hanya fast trade, oke. Kalau kalian mau untuk MAPI ya, ini oke. Tapi jagain 1400 sampai 1420. Ya. Nah, ini area entry. Cut loss di bawah 14, di cut loss di 1385, resisten di 1530. Ya. Ini resisten pertama. Oke, resisten kedua di 1560 sampai 1600. Ya, secara hourly ini oke. Nah, saya sih berharapnya ini jadi inverse head and shoulder 1500 sampai 1530. Ya, saya sih berharap dia bikin inverse head and shoulder. Kalau dia kejadian, ya ini oke gitu loh. Berarti ada potensi pola reversal. Seharusnya gambar ini cocok. Ya, Google Voice-nya nyala. Oke, jadi saya sih berharap dia ada koreksi sebentar, baru naik di dekat area 1530, kalian bisa jualan dulu. Nanti dia turun lagi ke 1400, kalian baru beli lagi. Ya, untuk MAPI so far sementara ya untuk fast trade aja ya. Karena dia ada neckline double top yang lumayan tinggi, lumayan gede, itu di 1560 sampai 1625 ya. Ini resisten yang lumayan cukup alot, aku percaya, karena ini selalu reject dan kemarin breakdown ya. MAPI, kemudian coba kita lihat ICBP. ICBP sebentar ya. ICBP kalau kita ukur secara Fibonacci sebentar. Ya, dia mantul di Fibo 786. Ya, so far sih masih sideways. Masih sideways dan kelihatannya ini kelihatan banget ya, ini ada satu downtrend yang belum bisa di break. Ya. Nah, better kalau mau trading sebenarnya ini cukup mahal ya. Tapi kalau kalian mau trading ya, trading singkat-singkat ya oke ya. Resisten 10.600 sampai dan 10.300.
support 9850 ya, 9850, cut loss di bawah 9750. Oke. Nah, ini kalau kalian mau 9850, cut loss di 97.700, risk kalian 1%, reward kalian sekitar 5%. Ya oke lah ya. Itu ICBP. Next ada INDF. INDF ini jelas banget ini downtrend ya, ini downtrend, dan di sini ada gap pula. Oke, di 6.500 ada gap. Ada bullish divergence? Yes, tidak, belum ya. Ada potensi bullish divergence ya, ini ada potensi bullish divergence. Nah, aku suka nih sebenarnya pola-pola kayak gini. Ada potensi bullish divergence, cuman jaraknya tuh terlalu dekat ya, jadi belum terlalu menarik bagi saya ya. Jadi kita lihat dulu perkembangannya seperti apa ya, apakah masih layak kita untuk nanti kedepannya kita collect gitu loh ya. Itu untuk INDF. Next kita masuk ke basic industry. Tadi SMGR itu naik 7% lebih hari ini ya, 7% lebih ya, karena berita sentimen, dan ini aku yakin belum ada potensi reversal ya. Saran saya tidak perlu buru-buru, santai aja. Kalau kita ukur sebentar ya, coba kita lihat secara Fibonacci at 8275. Iya, ini pun tembus ya, resisten terdekat ya 4330 ya. Jadi untuk SMGR ini masih downtrend parah, jadi jangan terlalu disentuh dulu. Oke, next kita ada DOIT ya, kita masuk ke komoditi. DOIT ini masih sideways ya. Support terakhir saat ini tuh 535 sampai 520. Kalau dia sampai jebol 520 udah nggak ada cerita buang ya. Sama halnya dengan ESA. ESA kalian perlu hati-hati. Kenapa? Karena dia tidak bisa bikin new high dan kita cuma bisa fast trade. Ya, pilihannya adalah dia harus close di atas 845. Nah, itu baru oke. Ya, ada konfirmasi di atas 845 sampai 860. Ya, itu lebih oke. ESA sementara ini kemarin sempat saya rekomendasikan ya, itu di live hari Kamis tanggal 30 Mei, dan saat ini kalian udah floating profit harusnya. Ya, tinggal jaga TS aja. Oke. Next BRMS. BRMS juga saran saya mending tunggu di bawah ya. Ini udah kena resisten dan I think belum bisa lewat. Oke. Kemudian Adaro. Adaro ini sempat dibahas di live hari Selasa ya. Ini udah kena resisten dan udah kena area TP. Saya anggap ini lunas ya. Happy cuan. Oke. Sudah lunas, jadi gapnya juga udah kelar. Saat ini kalau kalian jaga TS, jebol 28.800 ataupun 2840 buang. Ya, arahnya masih ada potensi ke 3000 ya untuk Adaro. Kalau kalian mau trading ya, kita entry kedua. Kalau kalian mau average up ataupun mau spekulasi, entry kedua kita di 2840 oke. Sampai 2800, cut loss di 2780. Resisten pertama saya harapkan ke 2970. Kalau dia bisa naik lagi ke 3030 ya. Itu untuk Adaro. Next ada Akra. Akra ini kemarin kita sempat udah beli ya, live hari Kamis 2 Mei. Ya, Kamis 2 Mei ini harusnya kalian tadi kemarin udah sampai 1675 ya, happy cuan. Jadi so far ini masih oke ya, masih uptrend. Next ada Elsa. Elsa saran saya sih ini paling tutup gap aja ya.
Dan aduh, ini kena stop loss lagi ya. Ini kemarin di JOC Supreme ya, saya ada call dan ini cut loss. Kalau mau untuk ini, saya spekulasi dia bikin cup and handle, tapi handle-nya udah kepanjangan. Jadi ini paling bisanya itu jadi potensi ascending triangle ya. Ascending triangle. Oke, sebentar. Nah, ya. Ada potensi menjadi ascending triangle. Jadi, kalau mau ya sekitar area 400 sampai 394 ini oke. Ya, untuk Elsa. Cut loss di 390. Ya, Elsa. So far ini masih oke lah. Ya, resisten ya jelas ini adalah neckline 450 sampai 460. Ya, Elsa. Kemudian coba kita lihat Telkom, telekomunikasi ya. Nah, ini lagi di resisten, ini boleh jadi watchlist dulu sementara ya. Aku belum saranin untuk entry karena fasenya masih fase downtrend. Bull div ya, bullish divergence-nya ada dan bullish divergence-nya udah hampir capai target. Nah, ini bullish divergence. Ya. Targetnya itu kan ke 3.200. Sekarang udah 3.000. Ya. Sekarang udah 3.000, juga masih di atas ya. Support saat ini paling dekat support minor itu di area 2810 sampai 2860. Ya, bullish divergence. So far ini udah kena target, jadi sementara sih belum menarik ya. Kemudian Cleo sudah lewat lah ya, sudah tinggi banget, skip dulu. Saratoga. Nah, Saratoga ini kemarin kan sempat ada kita call ya. Nah, ini kan area entry kita di 1445, tapi ternyata dia mantul di support ini ya, mantul di support ini dan balik naik ke atas ya. Jadi kalau kalian nggak dapat ya sudah ya, tidak perlu dikejar lagi ya. Kalau saya sistemnya kayak gitu. Kalau misalnya memang nggak dapat antrian ya sudah, nggak usah dikejar. Toh ini udah dekat resisten ya. Ini udah dekat resisten, jadi saran saya lebih baik kalian hati-hati. Tidak perlu terlalu FOMO ya. Itu untuk Saratoga. Kemudian coba lihat ASI. Ini penurunan sih udah banyak banget ya. ASI sementara juga belum ya. Ini bullish divergence-nya gagal. Paling dia ke sini. Nah, ini kalau kalian bertanya, bullish divergence bisa gagal kah? Bisa, karena itu kan pola gitu loh. Ya, kalau selama itu masih pola dan market belum apresiasi, ya pola apapun masih bisa gagal. Ya, gitu. Jadi untuk Astra mending hati-hati. Dan di market saat ini aku lebih saranin kalian agak lebih bijak dalam memilih saham. Ya, nggak bisa semuanya main asal masuk. Kita harus tahu sektoral apa ya, dan ini memang lagi masa-masa turun. Kalau saya masih cicil untuk big banks ya, untuk swing dan invest. Oke, sampai di sini kalian ada yang mau ditanyakan? Inco tadi ada temanku tanya Inco oke nggak? Aku bilang pergerakannya nggak bagus. Aku nggak mau bahas ya kenapa nggak bagus. Ada screenshot nggak sih? Aku coba lihat ya. Oh, nggak ada screenshot. Tadi sekilas dia tanya aku sekitar jam 10. Itu aku ngeliat kayak pergerakannya enggak enak banget. Jadi aku bilang aku nggak mau gitu loh ya. Kemarin juga udah sampai target ya. IHNS-nya udah capai target. Jadi udah ya. Ini aku udah anggap selesai. Paling
kalau dia ke neckline ataupun uptrend ini ya, better tunggu di dekat sini ya, better tunggu dekat sini. Oke? Itu untuk Inco. MAPI tadi aku udah bahas, nanti kamu tinggal nonton aja. BRI ya, BRI fasenya masih downtrend. Yang menariknya adalah dia di sini udah ada bullish divergence. Oke. Dia udah ada bullish divergence, targetnya itu ke 5.000. Ya, saya berharap dia bisa naik ya. Karena ya namanya Big Banks ya, oke gitu loh. Ya, aku sih berharap dia bikin IHNS ya. Kita gambar ini di tanggal berapa ini? 4 Mei. Ya, jadi semoga kejadian ya. Tapi volumenya masih gede-gede ya. Paling ini untuk trading ya, mentok 4730 dulu deh ya. Baru kalau dia bisa break, baru kita bikin view baru. Ya, nanti kita update lagi ya untuk BRI. TPIA itu menurutku adalah sisa flow ya, meskipun dia bikin new high. Ini ada sisa flow dari MSCI ya, sisa flow. Saat ini support itu jelas banget, ini adalah support 9.400 sampai 9.200 ya, 9.200 sampai 9.400. Jelas banget ya, ini jelas banget. Jadi kalau kalian ini, nah ini kan offset sedikit ya, nah ini masih uptrend. Kalau kalian mau trading, saya tidak menyarankan, tapi kalau mau pakai uang kecil aja, testing ya, 1 lot 2 lot ya, testing jebol 9.200 buang ya. Targetnya sih harusnya bisa ke 10 ribuan ya secara teknikal. Tapi kita nggak pernah tahu money flow-nya sampai mana. Karena I think ini rebalancing yang belum beres. Ya, dana yang masih masuk. Bank saya tidak bahas ya, tipis. NCKL. NCKL as I said ya, ini dia ada di satu uptrend channel. Ini saya tutup dulu. Dia ada di satu uptrend channel. Dari kemarin itu dia nggak bisa lewat ya, dan aku lebih suka tunggu dia di 890 sampai 880 ya. Support terakhir 850 ya. Jadi kalian jagain dua area ini ya. Kalau kalian mau, kalian jagain dua area ini. Pokoknya kalau jebol dari 850 udah buang ya, nggak ada cerita. Oke, NCKL, kemudian MBMA saya sudah kena TS ya, habis. Ini berarti false break. Berarti ini neckline-nya bukan di sini ya. Neckline-nya saya naikin. Berarti double bottom-nya itu neckline di 730. Ya, 710 sampai 730. Sorry, 715 sampai 730. Ya. Nah, ini as simple as that ya. Kalau kalian lihat dia ada jarum kayak gini naik ke atas, dan ternyata kita gambar body to body ya. Habis itu dia breakdown, berarti ya itu bukan neckline-nya ya. Itu bukan neckline-nya. Jadi itu hanya resisten biasa ataupun support biasa yang menjadi resisten yang menjadi support. Jadi kalian wajib hati-hati seperti itu ya. Nah, saat ini support dari MBMA ini saya pindahin. Support dari MBMA itu dari 630 sampai 620. 630. Stop loss di 620. Ya, karena saya ada satu gambar trend ya, support ini, support trend. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya.
support trend ini. Ya. Ini saya kasih warna putih aja. Tuh. Ya. Ada support dan kalau dia break berarti support next-nya itu ya akan ke bawah, ke sini. Ya. Akan ke area ini lagi, 500-an lagi. Jadi kalau 630 jebol ya kalian wajib cut. Nah, ini volumenya juga lumayan gede. Kalau kita breakdown ya, ini seller semua ya. Ini seller di jam 2. Ini seller semua. Ya. Gitu ya. Itu untuk MBMA. BMRI. BMRI juga masih downtrend ya. Ini jelas banget ini downtrend. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu. Kemudian ini saya kopas. Oke ya. Jadi dia berhasil mantul ya kemarin di neckline cup and handle yang di sini 5.500 sampai 5.400. Saat ini di 6.000 ya. Ini juga kena resisten. Oke. Jadi kalau saya lebih memilih tunggu di 5.000-an ya kalau kalian mau trading. Saat ini bukan area yang bagus. Cuan. Nah, cuan ini lagi di resisten. Oke. Cuan ini lagi di resisten. Support saat ini itu di 7.500. Ya. Tapi kalau brandnya besok ARB, saya takut dia bisa koreksi. Ya, dan ini tadi di 8.225 ya aku rasa sih bisa koreksi lumayan dalam. Ya, koreksi lumayan dalam. Aku sih berharap dia ke 7.000 ya. Jadi aku setting di sini. 7.100 sampai 6.800. Cut loss di 6.600. Ya. Aku tunggu dia di sana. Oke. MAPI udah, BRI udah. Bevin. Nah, menarik, Bevin ini sideways, low volume. Ini juga disupport ya. Kalau kalian mau under 985 itu lebih oke. 985 sampai 965. Cut loss di 935 ya. Bumi itu gagal RUPS. RUPS-nya ditunda lagi, jadi belum menarik bagi saya. Kalau mau tanya saya pendapat, saya akan tunggu di 69 atau 70. Sekitar sini. Ya. Gitu. Oke, kalau kita ngelihat by Fibonacci ini udah jebol ya. Aku sih lebih baik tunggu di bawah. Ya. Kemarin pada saat jebol dari 91 saya udah cut ya di sini nih. Di 30 Mei saya sudah cut. Brand, apa yang mau dibahas? Tadi brand pertama kali saya bahas ya, nonton ulang aja. MDKA. MDKA saya sudah bilang 2930 ya, ini hari ini kena cut loss ya sudah. Ya. MDKA ini kelihatan banget dia tidak bikin new low ya, ada potensi untuk uptrend. Tapi aku lebih saranin kalian tunggu di sini. Ini di garis ini adalah resisten. Ini adalah resisten. Kalau mau ya, ini support pertama di sini. Jelas banget ini adalah support. 254 2520 sampai 2460. Itu support pertama. Support kedua saya lebih tungguin di sini. Ini nih. Nah, 2330 sampai 2380. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau ini ada potensi double top ya. Saya kasih beberapa view. Jadi pertama dia ada potensi double top. Yang kedua kalau dia secara intraday dia bikin jarum kemudian naik balik ke atas dan dia sering bikin hal itu, saran saya better kita antri agak bawah, agak pelit dikit nggak apa-apa ya. Kalau nggak dapat
dan dia sudah reversal, kalian tinggal beli lagi di market. Ya, bikin plan baru. Contoh, dia dalam seiring berjalannya waktu, jalan terus dia tiba-tiba drop nih ke bawah sini intraday. Oh, gua cut loss, pasti ada outflow yang lumayan kenceng nih, bisa tarik sampai ke bawah. Ketika dia udah tarik sampai ke bawah, saya biasa akan cicil di bawah sini. Saya akan melihat lagi apakah sellernya udah reda atau belum. Ya, pilihannya adalah, oke, kita spekulasi di sini, boleh nggak? Silakan. Yang intinya adalah saya cut loss di 230. Saya akan bikin plan. Oke? Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata pada saat itu dia turunnya nggak sampai bawah, turunnya sampai sini. Terus sideways, dari sini naik, terus turun. Ya, terus naik, terus turun. Ya kan, seperti itu. Ya sudah, saya akan bikin plan pindahin ke sini. Ya, saya risknya tetap sama, 3%. Ya, risknya 3%. Saya turunin targetnya. Ini masih ada 10% gitu loh. Jadi masih 1/3. Menurut saya masih oke. Hampir 1/4. Ya, jadi ini kita mesti fleksibel di market. Ya, tidak bisa kayak monoton. Kalau kalian lihat nih, aku analisa sampai di sini 2380, tapi dia sampai sini sudah turun mentok, nggak naik lagi. Nah, kalian harus ganti plannya. Makanya saya bilang penting kalian harus ada satu visual, ya, harus ada barang ini, ya, risk and reward ini harus ada, gitulah, ya. Oke, ini untuk MDKA. BRPT pasti turun lagi, ya. BRPT pasti turun lagi, so menurut saya belum, sabar, ya. Ini volumenya juga udah mulai mengecil, ya. Sabar. Belum. SMDR Temas tidak saya bahas, ya. Tipis. Japfa masih oke, ya. Ini so far ini masih menarik, ya. Terus tertahan di 1370. Ya. 1370, 1355, ya, ini oke. Ya. Masih oke menurut saya. Ini ada satu potensi dia bikin bullish flag, ya. Kalau dia bikin bullish flag, nah ini menarik, ya, karena ini continuation pattern. Tebik mau bagi dividen, aku nggak mau. Medco juga mau bagiin dividen, ya. Ini gap down. Kalau mau silakan, ya. Saya sudah bilang jebol 1300, cut loss di 1295, dan ini masih di area beli, ya. Nah, kita tinggal lihat apakah ini menarik atau enggak, ya. Kita coba lihat. Medco hari ini siapa beli? Hari ini CC yang buang BKKZ AKYU, ya, yang nampung CCZP. CC nampung 41M, average-nya 1323. Ya, nah, kalau kalian mau spekulasi, ini menarik sebenarnya. Oke, satu, CC-nya akum, ya, kita ngeliat CC-nya akum. Yang kedua, dia disupport, oke, dia disupport dan mantul disupport. Boleh spekulasi nggak? Silakan. Intinya adalah lu harus tahu kapan lu exit, itu aja. Kalau lu nggak tahu lu kapan lu exit, tapi lu main entry aja, main pencet aja, itu percuma. Gitu loh, ya. So menurutku ini lumayan menarik. So far cut loss di 1295, ya. Tebik. Satu lagi Pani. As I said, ya, kemarin, ya, dia akan koreksi ke bawah dan ternyata kejadian. Oke, saya pindahin dulu, geser. Sabar, saya jangan geser. Ini plan kapan nih? Plan Selasa 21 Mei, ya. Ini saya akan kopas, saya akan pindahin, ya. Ini masih oke. Cut loss di 4780, ya. Plan ini masih oke. Kalau kalian mau, saya lebih saranin under 5000, ya. Area ini tuh nanggung, ya, untuk Pani,
Next, NCKL sudah. ADMR saya sudah TS, sudah buang. Dan ini juga udah selesai. Ya, saya nggak mau dulu. So far sih belum ya untuk ADMR ya. Ini lagi disupport sih. Coba lihat. Iya. Ya. Lagi disupport, kalau kalian mau ya boleh ya. Tapi ingat. Tapi kalau ini aku kurang yakin ya. Enggak deh. Aku enggak deh. Ini terlalu banyak rejection. Feelingku nggak enak. ADMR skip dulu. BRPT sudah. UT. United Tractor. United Tractor menarik ya. Ini saya sudah bilang kalau dia bisa break ini baru saya masuk. Dan ternyata dia break oke. Berarti plan saat ini 22850. Cut loss di mana? 22500. Ya, cut loss di 22500. Target saya cuma sampai tutup gap. Oke. Ini sekitar 4%-an. Ya, risk kamu 1,5%, reward kamu 4%, ya oke. Ya, ini menarik. UT. INKP, Indah Kiat ini mantul di support. So far ini masih menarik ya, masih oke. Resistance 9.600. Kalau udah naik ya udah. Ya, tinggal jaga tes. Hati-hati dia tidak bisa bikin new high ya. Kalau udah cuan bungkus dulu ya, cuan kus dulu. MDKA sudah. BBHI aku nggak mau bahas. Medco. BBYB aku lebih saranin tunggu di bawah 240 sampai 230. Kalau di 224 ini plan dari live Selasa 28 Mei ya. Masih oke. Java udah. Sama-sama, thank you, sama-sama. BRPT Java sudah. Harum ini aku jaga, ini udah kali kalau udah cuan udah ya. Aku lihat kayaknya bisa turun ya. Sepertinya bisa turun. Inco sudah. CTRA. CTRA. 1185 sampai 1205. Gapnya ini pun udah ditutup. CTRA. Better tunggu di bawah nggak sih? Aku lebih pilih tunggu di sini sih. Ya, aku lebih pilih tunggu di bawah sini. Ya. CTRA, Medco Inco sudah. MTech juga sudah. ADMR, Tebik, Harum. Kok besok kalau brand ARB IHSG pasti koreksi. Saham apa yang bisa kita serok? Serok BCA lah. Halo semua. Aduh, kalian ini berdua bikin ribut aja. Si Handi sama Richie ini. Janganlah, saya malu loh. Hihi. Kalian lebih jago. Pani mau RPS. Ya, aku nggak update sih. BNGA. Belum menarik ya. BNGA belum. Ini BNGA enggak deh, belum ya, belum menarik. Ini ada support sih di sini. Cuman menurut saya sih belum. Ya. Sabar dulu. Indi masih oke ya. Better tunggu di bawah sih. Ya, better tunggu di bawah 1315 sampai 1280. 1285 ya. Indi. BBB sudah, Goto sudah, BRPT sudah, Inco sudah, Antam.
Antam. Nggak menarik. Sido. Ini oke nih. Ya, Sido oke nih. Sido kalau mau ya, aku lebih suka di 690 sih. Ya, saya sih berharap dia bikin jarum twing naik lagi ya. 690 sampai 675. Target pun udah aku upgrade beberapa kali sih. Kita udah beli dari bawah. Ya, 695 sampai 67. Kalau di 665. Ya, targetnya ke 750. Ya, Sido oke. Kalau Sido berarti kawannya ada satu yang lumayan oke ya, berarti Kalbe. Kalbe menarik sih, ya, menarik. Buka sudah. Buka di awal-awal aku tadi udah bahas. Oh, ini toh yang nahan IHSG. Oh, pantes. Ya, mantul di golden ratio ya. Good untuk AMMN 12 pas di golden ratio 11275. Support saat ini 11.825 ya. Support saat ini 11825 sampai 11600. Cut loss di 11.550. Ya, resisten 13.000. Ya, ini udah dekat, jelas tidak beli di sini ya. Aman. Adro sudah, nanti kamu nonton ininya aja, reply-nya. Pewon new low, enggak ya. BSDE new low, ada bull diff enggak? Ada. P1 ada bullish divergent ya. Good found, nice. P1 saat ini memang agak lelet ya. Saya tidak bisa pungkiri ini emiten memang lelet betul. Bukan bohongan ya, memang lelet. Support saat ini itu 376 sampai 382. Ya, resisten terdekat itu 400. Kemudian 412 sampai 418. Ya, jadi kalau kalian mau ini juga ada satu trend line ya, kalian mesti hati-hati. Kalau kalian mau sebentar saya kasih plan. Mungkin di sini oke. Ya, cut loss di 372 ya. Target 408 ya. Itu untuk P1. BSDE kayaknya properti banyak yang ini ya. BSDE ini ada downtrend ya, belum menarik. Kalau aku ngelihat ya, kalau kalian lihat kayak gini ya, banyak merahnya atau banyak hijaunya. Kalau banyak merahnya dan volumenya gede-gede kayak gini, mending nanti aja ya. Mapa mirip sih chartnya dengan tadi ya, dengan MAP. Belum deh. Kalau Mapa aku nggak terlalu ini. Jasa Marga. Nanggung 4.600 aja sekalian. Di sini nih. 4.600 sampai 468. 4.600 sampai 4.680. Ya, saya sih lebih milih tunggu di sini. Ini ada satu trend line. Ya, trend line-nya pun terbentuk dari 2022 ya. Harusnya ini masih kuat solid ya. Harusnya di sini lebih oke. Jasa Marga. PNBN.
PNBN ini sebenarnya masih sideways saja. Area ini udah dekat resisten, saya lebih milih tunggu di bawah. Ya. Kasih alert dulu. Medco ambil dividen atau enggak? Aku enggak, ya. Kecuali average kamu Medco 700 ambil dividen nggak masalah. Tapi kalau Medco kamu average 1000-an, ya bagus nggak usah. PNLF juga sama, saya lebih milih tunggu di sini. Mau nawar sadis sekalian, ya. 316, ya. Saya lebih milih tunggu di sini. Ini saya hapus. Ya. Belum. Sektor telco belum. Doit Esa udah. PGEO. Pertamina Geothermal. Ini kena cut loss ya. Sudah cut loss di 27 Mei ya. Saat ini PGEO kalau mau better di sini. Sekitar area 1100. Di sini. Ya. Better di sana. Karena ini ada uptrend channel ya, kelihatannya bisa ketahan di sana. Brace downtrend pertama ya. Yang kedua mau jawaban sadis atau mau jawaban yang ini yang enak. Kalau jawaban sadis aku tunggu di gap. Ini jawaban tersadis. Ya. Oke. Kalau mau jawaban sadis saya tunggu di gap 1485. Oke. Tapi kalau kalian mau jawaban yang spekulatif, oke. Jagain 2220. Ini supportnya. Ya. Jadi kalau kalian mau spekulasi, ingat spekulasi 2250 sampai 2200, cut loss di 2190. Ya, resisten terdekat di 2400. Ya. Itu untuk Brace. Kemudian ada ISAT. ISAT ini masih menarik sebenarnya. Cuman dia volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau kalian yang belum terbiasa ataupun kalian yang di market ya itu masih latihan, saran saya better nggak usah. Tapi kalau kalian yang sudah biasa, jagain ini 9875 sampai 10.100. Kok lebar banget. Tolong ya, kalian lihat ini jarum nih. Kalian mesti pelajari ini kebiasaan. Ini jarumnya bisa 2%. Ya, makanya supportnya itu akan menyesuaikan. Seperti itu, ya. Jadi jangan terlalu ini, ya. Ini pun masih area downtrend.
kalau ini ketahan di 9650 ketahan ya itu lebih oke. Seperti itu. Dan ini masih fase downtrend ya. Medco kecil, mang efek ya kok. Jujur aku jarang ambil dividen. Ya, apalagi aku cuman mau trading ya. Kalian harus ingat ya, Medco itu sudah naik dari sini nih, sekitar sini. Saya ngikutin dari sini. Dari 600-an terus naik sampai 1400, terus turun sampai 800, terus naik lagi ke 1700 dan turun. Dividennya kecil makanya dia koreksi ya. Tapi kalau kalian mau trading ya, silakan trading. Kalau Kumdet saya pasti jual. Kalau versi saya, karena saya tidak suka yang ngambil dividen, apalagi dia juga cashnya kecil. Mending saya ambil capital gain ya. Kalau ternyata dia dari 1300 naik sampai 1500, saya sudah dapat 10%. Kenapa saya harus simpan sampai dia ex-debt, kemudian saya tak bisa tidur? Buat apa? Ya. Jadi kalau saya lebih memilih saya nggak mau ambil dividen. Terserah kalian mau dividen, mau bikin, mau buat apa. Saya cuma trading gitu. Jadi ada beberapa konsep yang kalian mesti paham. Kalau tidak semua investor itu mau ambil dividennya ya. Contohnya saya ya, seperti itu. Kalau main panjang gitu, Medco oke nggak? Sekarang saya tanya ya. Kamu main panjang kuat nggak? Kamu nggak nanya terus. Saya balik tanya kamu. Dari 840 naik sampai 1700, terus turun ke 1000. Aku tidak percaya kamu tidak tanya. Kok Medco masih bagus nggak? Kok Medco masih oke nggak? Kalian akan tanya ini sampai ke bawah. Kecuali kalian paham betul fundamental. Oke, saya kasih disclaimer ya. Kalau kalian paham banget dengan fundamental, silakan. Yang tipenya suka swing, bawa naik, bawa turun, itu tidak masalah. Ya, mau dia gempa kek, mau dia MSCI kek, mau dia apa kek, kamu tak peduli, tidak masalah. Ya, kalau kamu paham betul fundamental. Tapi kalau kita trader biasa ya, yang tidak semua orang bisa mengerti dan memahami fundamental suatu perusahaan, lebih baik nih, saya tanya kalian nih. Anggap kamu nggak beli di 840. You cannot, kamu nggak bisa memprediksi bottom. Oke, tidak masalah. Tapi di sini fase sideways dari sekitar Mei 2023, fase sideways sampai Juli, sekitar 2 bulan, masa lu nggak entry sih? Oke, anggap lu entry di 920. Ya. Kamu entry di 920. Saya ambil contoh. Ya, saya ambil tengah aja deh. 920 naik sampai 1786%. Ya. Kemudian tiba-tiba sahammu turun 42%. Menurut kamu, apakah seorang investor yang bijak, ya, saya ngomong ya, seorang investor yang bijak membiarkan keuntungan ataupun pebisnis yang bijak, apakah kalian membiarkan keuntungan kalian sudah 86%, kalian biarin dia turun 42%? Tolong jawab saya. Berarti kamu punya cuan 86%, kamu tidak TP, unrealized profit, ya. Itu artinya kamu tidak take profit, kamu tidak jual. Lu still have the stock.
terus turun sisa 6%. Masa kamu tega sih biarin dia sisa 7%? Aku juga yakin ketika kamu di 920, dia naik sampai 1155. Aku yakin kalian pasti udah jual kok. Betul? Jawab saya. Betul nggak? Nggak perlu tunggu hold sampai atas lah. Hold sampai sini aja nih. 1100. Pasti sudah jual. Karena kenapa? Lu punya barang itu sudah melebihi dari bunga apapun yang ditawarkan. Contoh, kamu mau ngomong emas, berapa tahun baru dia naik sampai sekarang 1.349.000 sekian. Ini dalam kurun waktu 3 bulan sampai Agustus 3 bulan, dia bisa kasih kamu 26%. Kalau kamu bagi 26 bagi 3, berarti sebulan kamu dapat 8%. Sekarang saya tanya, instrumen investasi apa yang bisa kasih kamu return 8%? Saya tidak ngomong kripto ya, aku nggak ngomong kripto. Kita ngomong in real life yang orang pada umumnya investasi. 1 bulan kasih kamu return 8%. Ada? Jelas tidak, benar nggak? Nah, kalian pasti akan TP. Oke, kalian akan cari entry lagi, ya. Nggak mungkin dapat entry di 1000 kok. Oke, kalian anggaplah sekitar 1085. Terus naik, ya, naik nih. Nih candle yang panjang ini tuh naik 20% lagi. Masa sih nggak TP? Benar nggak? TP lagi dong. Habis itu ketinggalan. Masalah nggak? Enggak. Kenapa? Karena lu udah cuan 40%. Oke? Nah, di sini aku yakin kalian pasti akan trading. Ketika di sini dia boom boom boom. Tidak semua orang berani. Tapi ada yang bisa masuk. Kalau di sini kalian bisa cuan lagi nih. Saya yakin sekitar 10% dapat kok. Terakhir, kalian coba lagi di area ini. Sini. Terus cut loss. Di bawah sini udah 20%. Di sini udah 20%. Sini udah 10%. Sekarang kalian cut loss 5%. Masalah nggak? Tidak. Toh ini udah netnya berarti saya masih 45%, betul? Gitu. Ya. Jadi apakah seperti Medco ini bisa untuk panjang? Jawaban saya tergantung. 1, kamu bisa memahami nggak fundamental perusahaan ini? Fundamental adalah kamu tahu luar dalam perusahaan ini mau ngapain. Kerjakan apa, proyeknya ngapain, terus dapat tender apa. Ya. Itu baru. Oke? Udah jam 8. Thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Ingat kalau kalian mau kita trading bareng itu di link aku sudah pin bit.ly/register JUCS Sudirman JUCS 280. Dan kalau teman-teman ya mau ikut live trade ya, itu boleh lihat ke postinganku. Itu live trade. Tinggal daftar aja ya, free. Kalian tidak ada buka akun di JUC pun tidak masalah. Silakan daftar dan itu seat terbatas ya. Live trade tanggal 10 Juni 2 sesi. Tinggal pilih ya mau sesi 1 atau sesi 2. Oke? Itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di hari Kamis. Maybe akan berbeda latarnya nanti ya. Sampai jumpa di hari Kamis. Kalau nggak hari Kamis, hari Jumat deh. Soalnya Kamis aku ada meeting. Selamat beraktivitas dan selamat istirahat. See you, bye-bye.